Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para investor yang telah meluangkan waktunya. Pada kesempatan kali ini, kami dari PT Kuera Moedadi ingin menjelaskan proses pembuatan kursi depan mobil pada mobil Suzuki R3. Kami masuk kepada presentasi ketiga, yang sebelumnya presentasi 2 telah kami sampaikan beberapa modul, di antaranya routing sheet, multi-product process chart, kemudian struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian analisis kebutuhan luas lantai, activity relationship chart, kemudian yang terakhir activity relationship diagram. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk kepada modul selanjutnya. Saya Muhammad Ridwan Moedadi dengan NIM 11180003. Maksud saya dengan NIM 11180033 selaku direktur dari PT Kuera Moedadi. Dan di sini juga saya ditemani oleh rekan kerja saya, Abraham Kuera Hutajulu dengan NIM 11180008, berperan sebagai manajer operasional. Baik, pada tahapan proyek pertama, dalam pembahasan kali ini ada modul 10, yaitu aliran produksi, kemudian modul 11, material handling dan material handling cost, kemudian modul 12, area allocation diagram, serta modul terakhir yaitu template pada modul 13. Baik, di sini ada modul 10 yaitu aliran produksi. Untuk definisinya secara singkat, aliran produksi ini adalah suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Adapun fungsi dari aliran ini adalah menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produk akhir. Serta aliran produksi merupakan cara yang digunakan untuk memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor produksi lainnya. Dikutip dari James Apple, 1990. Lanjut kepada modul 11, yaitu material handling. Di sini penjelasan secara singkatnya, menurut John Stobin dalam business management, material handling adalah suatu bagian dari integral dari proses produksi yang meliputi penyimpanan, pemuatan, penurunan, dan juga bagian transportasi mengangkut material ke pengepakan sampai barang jadi dan siap dipasarkan. Sedangkan material handling cost adalah ongkos dari penanganan material, artikan sebagai biaya yang diperlukan dalam proses pengolahan material dari satu departemen ke departemen lain, dan itu tentunya membutuhkan ongkos. Itu yang dimaksud dengan material handling cost. Dikutip dari James Apple, 1990. Kemudian pada modul 12, di sini penjelasan secara singkatnya, area allocation diagram adalah sebuah template tapi secara global ya, informasi yang dapat disajikan hanya pemanfaatan area saja, sedangkan gambar visualisasinya dengan lengkap dan jelas itu akan terlampir pada modul 13 yaitu template. Sedangkan modul ini merupakan hasil akhir dari penganalisaan dan perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan barang. Sedangkan area alokasi diagram ini merupakan gambaran yang paling mendekati dari realnya, serta memuat dari alokasi departemen produksi dan departemen perkantoran. Kemudian modul yang terakhir kita sampai pada template, adalah suatu peta yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam
skala yang tentunya diperkecil, yang dalam satuan khusus, kemudian di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol dan ketentuan untuk mempermudah serta mengidentifikasi tata letak ruang-ruangan dan apa saja yang terdapat dalam ruangan tersebut. Baik, ya itu saja penjelasan kami pada definisi dari modul 10 sampai dengan 13. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan kami serahkan kepada manajemen operasional kami, kepada Saudara Abraham. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini kami dari PT menampilkan alur kami. Di sini tampilkan di mana aliran produksi sendiri pada dasarnya adalah aliran dari proses produksi, mulai dari awal sampai akhir. Adapun fungsi aliran ini adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi produksi. Nah, maksud dan tujuan dari pembuatan alur produksi ini adalah membuat lantai produksi untuk mengetahui aliran proses produksi dan mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Nah, pada namanya faktor pola aliran dan aliran produksi ini dipengaruhi oleh karakteristik bahan, persyaratan gerak material, fasilitas eksternal, transportasi, metode produksi, jumlah suku bagian dalam produksi, dan lain sebagainya. Berikut juga kami tampilkan MHMHC atau Material Handling dan Material Handling Cost. Nah, Material Handling dan Material Handling Cost ini merupakan dapat diartikan sebagai bagaimana menangani material dengan menggunakan peralatan metode yang benar dan berapa sih ongkos atau biaya yang perlu dikeluarkan dalam melakukan penanganan material tersebut. Di sini kami menyiapkan MHMHC dari PT Gurumudadi untuk pabrik yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, tujuan utamanya dari MHMHC ini ada beberapa tujuan, salah satunya yaitu menjaga, mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material, meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas, mengurangi bobot mati, dan sebagai pengawasan persediaan. Di sini MHMHC telah tertera mulai dari receiving hingga storage, masuk ke fabrikasi, masuk ke subassembly, lalu ke maintenance, ya di sini, ya. Lalu di sini ada nanti atas week itu kan, ya ada awal hingga masuk ke ringkasannya kita dapatkan total dari kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk material handling tersebut. Dari MHMHC kita beranjak ke AAD atau Area Allocated Diagram. Area Allocated Diagram sendiri merupakan kelanjutan dari ARC, di mana dalam ARC diketahui kesimpulan dari tingkat kepentingan antar aktivitas, maka ada sebagian aktivitas yang harus didekatkan dengan fasilitas lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antar aktivitas mempengaruhi tingkat kedekatan dan tata letak fasilitas tersebut. Kedekatan tata letak aktivitas tersebut dapat dilihat dalam area allocated diagram. Nah, area allocated diagram ini juga merupakan template secara global, di mana informasi yang dapat dilihat hanya dapat pemanfaatan area saja, sedangkan visualisasi gambarnya secara lengkap dapat dilihat dalam template yang merupakan hasil akhir dari penganalisaan dan perencanaan tata letak, fasilitas, dan pemindahan bahan.
Sini setelah kami tampilkan juga HAD, di mana di sini nanti ada office ya. Lalu di sini juga akan ada fasilitas umum dan di sini adalah area produksi. Nah, dari AD kita beranjak langsung ke template daripada pabriknya. Nah, di sini template sendiri merupakan suatu peta ya yang menggambarkan tata letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil atau yang telah ditentukan. Nah, di mana tata letak tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template tersebut. Nah, di sini template sini kita akan buat, sini dapat dilihat ada bagian produksinya sudah lebih detail, sesuai juga dengan alur yang telah kita sebelumnya sampaikan. Lalu di sini ada office, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Baik, sekian pertemuan pada kali ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada para investor yang telah meluangkan waktunya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.